Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali bersama saya dalam channel VB Official. Kali ini kita kembali menyaksikan video-video kesaksian rohani, di mana orang-orang ini mendapatkan anugerah Tuhan, mendapatkan kemurahan Tuhan melalui kehidupan mereka, melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan juga kesaksian-kesaksian mereka tentunya sangat menarik. Dan demikian juga kita melihat video-video diskusi lintas agama yang memberikan kita edukasi melalui pemaparan para apologet Kristen, melalui data dan sumber-sumber sejarah, dan melalui itu kita diajak untuk lebih giat lagi mempelajari Alkitab yang adalah firman Allah yang menjadi dasar iman kita. Karena itu teman-teman dan saudaraku, sebelum kita menyaksikan cuplikan video ini, terlebih dahulu kita baca satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Melalui firman-Nya, kita diajar, ditegur, dan dibimbing menuju kepada jalan kebenaran. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa membuka hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, agar iman kita semakin diperkuat dan tidak mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang menyimpang. Cuplikan video yang akan kita saksikan ini merupakan salah satu bukti nyata bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup setiap umatnya yang percaya kepadanya. Bahkan di tengah tantangan dan pergumulan yang berat, mereka tetap dikuatkan oleh Tuhan. Semoga kesaksian ini dapat menjadi inspirasi dan meneguhkan bagi kita semua untuk tetap setia dan teguh di dalam iman kita. Firman Tuhan ini biarlah menjadi landasan bagi kita untuk melihat cuplikan video kesaksian berikut ini, dan semoga memberkati dan menguatkan iman kita. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Izinin Murtadin masuk, ngikut semua yang belakang. Enggak, ini sudah lama Bang Edi. Sebentar, gimana ini hidup, Pak? Susah. Udah kebanyakan Bang kita yang murtad, Bang. Kita mau nyembuhin yang masih Islam, Bang. Ini hidupi videonya, kameranya kok nggak bisa ini? Oke, sudah saya kirimkan itu, Bang. Silakan. Sebentar ya. Oh ya, bentar. YouTube delay. Oh ya? Oh ya, baikin dulu di YouTube-nya. Sebentar, saya mau bikin ininya dulu. Tidak bisa, Bang. Saya harus nungguin, Bang. Oh ya. Ya. Oke. Oke. Ya, EDS, saya mau tanya dulu nih. Anda mengklaim diri Anda tadinya Islam. Sebenarnya ini kan akunnya kemarin namanya bukan ini, tapi nggak dinaik-naikkan, jadi kami ubah nama asli gitu. EDS itu Edi Sentil gitu kan, jadi S itu Esentil, jadi Edi spasi S gitu, bukan Edi TV gitu. Oke. Bentar, Bang. Anda tadi bilang di KTP tertulis Islam. Ya. Berarti Anda Islam. KTP-nya? Berapa lama Anda lahir sebagai Islam? Berapa lama jadi orang Islam? Jadi orang Islam 40 tahun lebih gitulah ya. Ya. Oke. Apa buktinya bahwa Anda benar-benar jadi orang Islam 40 tahun? Berarti Anda pernah sholat, Anda tahu bacaan-bacaan sholat. Silakan coba. Semua tahu. Coba. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunziral qauman ma unzila. Sah. Oke, Bang, apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam, Bang? Ya banyak sih, banyak. Tapi kalau sebut satu-satu nanti enggak ini kan. Yang penting-penting aja coba, yang Anda ingat dan Anda ini. Coba. Ya, pertama kami pernah berjalan-jalan ke Bali 2 kali kan, 2023, 2024. Jadi kami itu pergi ke monumen Bom Bali gitu kan. Jadi di situ kita lihat, inikah ajaranku yang benar gitu kan. Memang sebelumnya sudah ini dari SMP sudah mulai ini kan. Pertamanya dibentuk sama orang tua. Orang tua kuat keyakinannya gitu. Setelah itu dibentuk antara agama sama pelajaran di sekolah gitu. Waktu itu pelajaran masalah Pithecanthropus erectus ya. Homo sapien gitu. Jadi bapak ini kepo, apa yang dipelajari anak ini sehingga dia ini gini gitu kan. Menonjol daripada temannya gitu kan. Jadi dia kepo, buka buku sejarah itu dibaca gitu kan. Nah, sejak itulah waktu kami sedang bekerja bersama sama bapak itu waktu istirahat itu marah katanya,
kita ini keturunan Adam gini gini gini. Jadi sebelumnya kami itu tidak mau membenturkan antara agama sama pendidikan gitu, sama pembelajaran. Tapi orang tua membenturkan, sejak itu terbentur terus gitu kan, berbenturan dengan apa yang kita pelajari gitu kan di sekolah-sekolah gitu kan. Jadi itu sudah mulai bimbang sebenarnya. Ini benarnya yang agama atau pembelajaran ini gitu kan. Oke. Lalu yang mengenai yang bom Bali itu? Ya bom Bali kan kita sudah tahu, bom Bali itu makan korban sekian banyak. Pelakunya kan siapa gitu kan. Ya yang teriak-teriak Allahu Akbar itulah. Ya, ya aku memang juga fakta, kita jangan sembunyikan, memang fakta itu. Iya, aku juga dulu teriak-teriak seperti itu kan, Allahu Akbar. Jadi kalau waktu 85 waktu kejadian di Borobudur, itu kami masih sorak tepuk tangan itu. Oh iya, Borobudur juga pernah dibom juga itu. Allahu Akbar Iya, juga tahun pelakunya. 85. Ya, pelakunya juga Allahu Akbar. Iya, jadi kami masih bersyukur itu, syukur agama lain Islam menang gitu. Masih gitu. Oke, jadi karena kelakuan umat-umat yang teriak-teriak Allahu Akbar ini yang suka ngerusak. Biasanya kalau mereka teriak Allahu Akbar itu biasanya mereka tuh mukul. Kalau nggak mukul merusak. Merusak. Gitu. Nah, jadi itu membuat Anda akhirnya mulai mempertanyakan agama Islam ya? Iya, mulai bertanya, ini benar Ya. atau enggak gitu kan. Iya. Setelah nonton Abang Edis TV ini baru banyak hal-hal yang tidak aku ketahui sebelumnya kan. Yang ini makin gimana itu? Makin tadinya nggak tahu jadi tahu gitu kan. Jadi tahu ya, iya. Jadinya semakin luas dan semakin lebar lah jalan untuk meninggalkan Iya, agama makanya Islam ya. channel Abang Edis ini meskipun kami tidak mengambil Kristen ya, tapi di channel Abang Edis ini benar-benar membongkar bobroknya keyakinan sebelah gitu. Oke. Iya. Jadi itu ya teman-teman ya. Artinya yang selama ini kalian pikirkan tuh memang benar-benar nyata, betul. Jadi ada orang yang mendengar channel saya ini akhirnya benar-benar tahu inilah wajahnya seperti itu. Inilah agama itu seperti itu. Nah, saya punya ini ya, temen namanya itu kalau Bang Edi tahu, namanya itu Saifuddin Ibrahim. Iya, tahu. Nah, dia itu menurut kesaksiannya goncang imannya ketika peristiwa bom Bali. Buyar imannya ketika bom Bali itu, karena ya mau gimana ya itu ayatnya begitu. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang benar. Itu ada ayatnya. Begitu. Dan kalau misalnya itu ada di TikTok ya, coba lihat di TikTok atau di YouTube, jenazah-jenazah dari para pelaku yang telah dieksekusi ini, itu ketika dipost di media sosial, baca komen-komennya. Wajahnya bersinar. Ini sudah masuk surga. Ya, baca aja komen coba. Coba baca, coba kalian ketik wajah-wajah pelaku-pelaku yang nama-nama bom Bali itu. Kemudian lihat komentar-komentarnya. Dan bagaimana itu disambut di kampung halamannya sebagai pahlawan ketika dimakamkan. Jadi jangan bilang oknum. Yang bilang oknum itu malah itu yang oknum itu. Begitu. Jadi yang mau saya maksudkan begini teman-teman. Kalaupun ada muslim yang mengatakan bahwa itu bukan ajaran agama Islam, coba naik ke sini. Coba ini jadi panggung bagi Anda untuk meluruskan gitu loh. Karena kejadiannya nggak sekali dua kali. Iya. Itu kejadiannya terus menerus. Ada perempuan berjilbab datang ke Mabes Polri. Dia bawa pistol itu, yang namanya siapa itu. Akhirnya dia ditembak mati itu. Dia berencana ingin membunuh Kapolri pada saat itu. Namanya siapa itu namanya, lupa saya, perempuan itu. Yang dia meninggalkan surat wasiat, mendekatkan diri kepada Allah, jauhi yang namanya riba. Sangat Islami. Kemudian perempuan, anak suaminya dan anak-anaknya itu melakukan bondir di gereja katedral di Sidokarto atau mana itu, Jawa Timur. Kemudian peristiwa juga di gereja katedral Makassar, gereja lagi banyak. Kemarin yang terakhir di Padang, tapi dipecah-pecahin kursinya, belum sampai meledakin. Jadi sebenarnya teman-teman, ada sumber-sumber di dalam agama Islam yang membuat kebencian kepada Yahudi dan Nasrani. Ada hadisnya. Dan kalau kalian mau buka mata, itu sudah saya upload satu video. Tolong pemerintah menghapus hadis-hadis itu. Hadis-hadis yang memprovokasi orang Islam sangat membenci orang-orang Yahudi.
Gitu loh. Tapi dianggap omongan saya ini seperti bercanda dan seperti menghina. Padahal yang saya omong ini bener gitu loh. Ada satu hadis tuh Bang, bunyinya begini. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin membunuh orang-orang Yahudi. Sampai-sampai batu dan pohon akan memberitahu, wahai hamba Allah, di belakangku ada Wahyudi, bunuhlah dia. Kecuali pohon Gorgot. Karena pohon Gorgot adalah pohon Wahyudi. Bayangin Bang, itu kan bagaimana umat muslim tuh digambarkan sebagai mesin pembunuh Wahyudi. Iya. Gitu loh. Coba yang seperti ini mau dibiarin. Hadis-hadis yang kayak begitu, itu kan sangat membahayakan. Tapi kalau bilang gitu Bang Edis, pemerintah kita nggak bisa bertindak apa-apa karena mereka adalah mayoritas gitu. Ya, begitulah Bang yang saya bilang. Iya. Bang. Padahal di satu sisi kita ini kan sesama manusia, hendaknya kita ini kan saling berkasih sayang satu sama lain. Iya. Ya kan? Tapi di satu sisi ajaran Islam memang begitu. Makanya mereka sangat benci sekali dengan Wahyudi. Benderanya diinjek-injek. Ya kan? Bahkan mereka udah latihan memanah itu sambil guling-guling, dipanahin bendera Israel. Saking bencinya sama Israel. Yang jelas itu sekarang ini orang ini kan mengadopsi budaya mereka dengan kekerasan itu. Sementara kita di Nusantara ini orangnya nggak seperti itu gitu. Kita diajarkan untuk seperti itu gitu. Kita diajarkan bagaimana kita itu berkelakuan seperti orang-orang di sana gitu. Iya. Makanya itu ya teman-teman ya. Jadi saya itu sebenarnya di hati kecil saya itu pengen supaya kalian itu berubah gitu loh. Jangan menganggap Yahudi dan Nasrani itu sebagai sesuatu yang harus dimusnahkan begitu. Karena apa? Karena bayangin kita mau ke gereja, waduh nanti meledak lagi nih. Karena kejadiannya udah terus menerus. Iya, setiap ada kegiatan di gereja harus dikawal polisi. Harus ada polisi. Itu satu indikasi bahwa agama Islam itu membahayakan orang-orang Kristen. Kalau nggak begitu ngapain ada brimob, ada gegana di gereja, gitu loh. Seperti Oke, Bang itu. Edis. Ya Bang. Permisi. Sama-sama Bang. Makasih Bang ya. Iya, iya.